Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemarin Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan bab yaitu masalah hilful jahiliyah, yaitu masalah sumpahnya orang jahiliyah. Jadi sumpah setia. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyaksikan masalah hilful mutayyabin, yang di dalamnya ini adalah menolong orang yang terzalimi. Nah, ini tidak masalah. Jadi sumpah setia yang di situ tidak ada unsur kebatilan, membela kebatilan ataupun membela orang-orang zalim. Kemudian bab kemarin disebutkan la hilfa fil Islam, tidak ada sumpah dalam Islam, yaitu sumpah setia, perjanjian untuk menolong seseorang. Disebutkan bahwasanya semasa jahiliyah, jadi mereka ini mengadakan tahaluf, jadi sumpah setia. Jadi ibaratnya hartamu hartaku. Makanya tatkala mereka meninggal, mereka saling mewarisi, karena mereka sudah sumpah setia. Jadi sumpah setia seakan-akan bersaudara, sehingga kalau mereka meninggal maka mereka saling mewarisi. Nah, ini di zaman jahiliyah. Adapun di zaman Islam, nah ini sudah tidak diperbolehkan lagi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, yaitu masalah warisan. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang warisan. Kemudian insya Allah kita masuk bab baru, yaitu bab yang ke-259. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man istamtara fi awalil maqam, yaitu bab jadi orang yang terkena hujan pada awal kali turunnya hujan. Jadi maksudnya berhujan-hujanan pada awal kali turunnya hujan. Haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala asobana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam matarun fahasara Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu anhu hatta asabahu al-matar. Qulna lima fa'alta qala li annahu hadithu ahdin bi rabbi. Jadi dalam hadis ini datang dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud dan juga Nasai.
Beliau berkata, Nabi SAW terkena hujan. Lalu Nabi SAW menyingkap pakaiannya. Jadi sebagian pakaian Nabi SAW ini dibuka sampai terkena air hujan. Nah ini. Jadi ini pertama kali turun hujan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau ini sengaja, jadi sengaja biar salah satu anggota tubuhnya ini terkena air hujan. Kemudian kami bertanya, lima fa'alta, kenapa Anda melakukan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Disebutkan di sini oleh syarih, yaitu Fadlullah Al-Jailani, Fadlullah As-Samad, ay jadidun ay al-matar rahmah wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillah ta'ala fayatabarratu biha. Jadi di sini Nabi SAW menjawab karena ini baru. Jadi baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maksudnya baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tersebut sebagai rahmat. Makanya di sini disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, di sini Nabi SAW mencari barokah. Disebutkan di sini fayatabarratu biha, Nabi sengaja melakukan biar anggota tubuhnya ini kena air hujan supaya mendapatkan barokah air. Jadi ini juga termasuk perkara yang dianjurkan. Jadi boleh. Jadi seorang berhujan-hujanan atau sengaja membuka pakaiannya, bukan semuanya, maksudnya menyingkap pakaiannya supaya terkena air hujan tersebut. Air. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau menyebutkan wa fil hadits isyarah sharihah, isyaratun sharihatun ila ulullahi ta'ala wa ila ulumillahi tabaraka wa ta'ala ala khalqi. Jadi dalam hadis ini ada isyarat yang jelas dari Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ayo. Dan ini yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada di atas, bukan di mana-mana. Kemudian dalam hadis ini termasuk perkara yang dianjurkan tadi, yaitu bolehnya seseorang itu membuka pakaiannya supaya terkena air hujan dalam rangka untuk mencari berkah. Jadi wallahu a'lam di sini apakah ada faedahnya dari ilmu kedokteran? Wallahu a'lam apakah dengan seorang itu berhujan-hujanan? Karena ya kita tahu bahwasanya air yang turun dari langit ini adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, air yang mensucikan. Air. Jadi wallahu a'lam apakah di sana ada, jadi mungkin faedahnya. Karena Allah alam saya pernah mendengar katanya kalau orang itu berhujan-hujannya itu katanya ada yang bilang bagus katanya, tapi langsung dari air hujannya. Jadi mungkin ada yang tahu faedahnya apa, mungkin dari sisi kedokteran atau apa, wallahu a'lam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab selanjutnya. Babu anal ghanama barakatun. Bab yang setelahnya. Jadi di sini wallahu alam kesesuaian bab. Kalau dalam bab selanjutnya di sini Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya ghanam kambing itu adalah barokah. Kemudian bab sebelumnya tadi Rasulullah SAW sengaja membuka pakaiannya supaya terkena air hujan. Nah ini tujuannya apa? Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah supaya mencari berkah dari air hujan tadi.
Ini wallahu a'lam. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Muhammad ibnu Umar ibnu Halhalah an Humaid ibnu Malik ibnu Hutsaim annahu qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardihi fil aqiq fa atahu qaumun min ahli al-Madinah ala dawabi fa nazalu qala Humaid fa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu idhhab ila ummi wa qul laha inna ibnaka yuqri'uka salam wa yaqulu aqimna syai'an qala fa wada'tu thalathata aqrasin min sya'irin wa syai'an min zaid wa milhin fi sahfah fa wada'tu ala ra'si fa hamaltuha ilayhi falamma wada'tuhu baina aydihim kabbara Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala alhamdulillah alladhi ashba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan at-tamru wal ma' falam yusibil qaum min at-ta'ami syai'an falamman sarafu qala ya ibna akhi ahsin ila ghanamik wamsah ar-rugham anha wa atib marahaha wa salli fi nahiyatiha fa innaha min dawabil jannah walladhi nafsi bi yadihi la yushku ayati 'ala an-nasi zamanun takunu thalla min al-ghanam ahabba ila sahibiha min dari marwan akhrajahu Malik fil Jami'. Ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah Sahih al-Isnad dalam kitabnya As-Silsilatus Shahihah, Silsilah Ahaditsus Shahihah nomor 1128. Ini asar dari sahabat Abu Hurairah yaitu berkaitan dengan kambing itu barokah. Jadi maksudnya barokah apa di sini dijelaskan oleh Syarih yaitu Fadlullah Al-Jailani wal barokah nama'un wa ziyadah wa sa'adah. Jadi barokah ini tetapnya kebaikan. Jadi berkembang biaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan, ini barokah. Jadi tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara, ini barokah. Makanya di sini disebutkan oleh Syarih wal barokah nama'un. Jadi barokah ini bisa bentuknya berkembang biak, wa ziyadah bertambahnya, wa sa'adah juga kebahagiaan. Jadi barokah ini juga masuk kebahagiaan. Di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau membawakan asar dari sahabat Abu Hurairah. Di sini cerita dari Humaid ibnu Malik. Beliau ini duduk di samping Abu Hurairah. Maksudnya duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Humaid ini disebutkan dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanggil ya bena akhi, wahai anak saudaraku, berarti ponakan. Jadi Humaid ibnu Malik ini keponakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanggil ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Jadi di sini beliau menceritakan Humaid, saya duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di tempat namanya Aqiq. Maka datanglah suatu kaum dari penduduk Madinah ala dawabin, yaitu di atas tunggangan. Fanazalu, lalu mereka singgah. Maksudnya turun bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Humaid menjawab atau berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pergilah kamu ke ibuku. Jadi Abu Hurairah menyuruh supaya Humaid ini pergi ke ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disuruh mengatakan, inna ibnaka yuqri'uka salam, sesungguhnya anakmu mengucapkan salam kepadamu. Jadi maksudnya di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini menitipkan kepada Humaid keponakannya supaya bilang sama ibunya, yaitu saya mengucapkan salam atau saya mengucapkan salam, membacakan salam. Dan Abu Hurairah berpesan, at'imna syai'an, yaitu at'imina syai'an, berilah kami makanan sesuatu. Jadi minta kepada ibunya supaya memberi makanan karena ada tamu, yaitu dari ahli Madinah.
dari penduduk Madinah. Allah berkata Humaid, fawadatu kata afrod, maka saya meletakkan 3 potongan dari syair. Maksudnya di sini sudah jadi adonan roti. Syair gandum, wasyai'an min zait, dan sedikit dari minyak, wamil dan garam, fi sofa pada nampan. Lalu fawadatu ala ra'si, saya meletakkannya di atas kepalaku. Lalu saya membawanya, yaitu tadi 3 potongan roti dari gandum, kemudian ada minyak, ada garam. Lalu dibawa kepada mereka. Falamma wada'tu baina aydihim, kemudian setelah Humaid meletakkan makanan di depan mereka, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertakbir Allahu Akbar dan mengatakan alhamdulillah. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekenyangan kepada kita dari roti yang mana sebelumnya makanan kita hanya al-aswada, kurma dan air saja. Dan pada waktu itu kaum tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Dan ketika mereka pergi, yaitu falaman sorofu, maka Abu Hurairah mengatakan, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamik, hendaklah kamu berbuat baik kepada kambingmu. Wamsahir gham, dan hendaklah kamu mengusap ingusmu. Di sini disebutkan dalam Lisanul Arab, qala al-Azhari hadza tasfifun wa sawabuhu ar-ru'am bil ain. Di sini salah ucap. Ada yang mengatakan di sini bukan ru'am tapi ru'am dengan ain. Wa atim marahaha, dan hendaklah kamu memperbagus tempat tinggalnya, kandangnya kambing tersebut, supaya bikin dia nyaman. Dan sholatlah kamu di pojok kandang kambing, karena sungguhnya kambing ini termasuk binatang surga. Demi jiwaku berada di tangannya, hampir akan datang pada manusia suatu zaman, yang mana ada sekelompok dari ghanam, yaitu kambing, lebih saya cintai daripada rumah Marwan. Jadi rumah Marwan yang terkenal bagus, terkenal megah. Di sini disebutkan as-salah bil fathi jama'atul ghanam wa bil dhammi jama'atun nas. Jadi kata-kata as-salah di sini sekelompok kambing, kalau di fathah, kalau di dhamma itulah sekelompok manusia. Nah, ini asar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini kedatangan tamu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang Arab, nah ini mereka sangat dermawan sekali terhadap tamu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan di sini menyuruh Humaid untuk pergi ke ibunya minta makanan. Nah ini bukan berarti di sini dia meminta-minta. Jadi boleh di sini. Jadi seorang anak minta kepada ibunya makanan dalam rangka memuliakan tamu. Karena kita tahu bahwasanya memuliakan tamu ini 1 hari 1 malam ini wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun setelahnya, nah ini sunnah. Jadi 1 hari 1 malam ini hukumnya kita wajib menjamu tamu. Adapun setelahnya, yaitu setelah 1 hari 1 malam, nah ini sunnah. Kemudian di sini Humaid membawakan sepotong syair gandum. Maksudnya di sini sudah menjadi adonan roti. Jadi di sini disebutkan di nampan, jadi otomatis besar. Sampai dibawa di atas kepala. Maksudnya itu bawahnya bukan di depannya tapi ditaruh di atas. Jadi maksudnya ya nampannya di atas kemudian dibawa. Di atas kepalanya ada 3 potongan roti dan minyak dan garam. Nah ini wallah, roti sama minyak sama garam. Nah ini kita nggak bisa bayangkan bagaimana rasanya. Roti, minyak dan milah. Tapi kalau memang di Arab itu biasanya
minyak maksudnya bukan minyak goreng, tapi minyak zaitun. Wallahu a'lam. Bisa samen, bisa minyak zait. Jadi samen ini ya minyak samen. Samen itu ya seperti katanya itu ya dari susunya sapi atau kambing ya, lemaknya itu nanti digoreng itu keluar minyaknya. Jadi biasa mereka itu sebelahnya itu ada satu mangkok dari batu katanya, sini roti, sini minyak. Jadi minyak itu bukan ya minyak goreng seperti kita ini, minyak samen tuh ya tadi. Samen ini ya apa istilahnya, minyak ya kayak margarin, tapi ya lebih gurih lah, gurih jadi enak. Jadi dulu saya juga pernah pas sahur, tapi itu khusus pas sahur orang-orang. Jadi itu alam. Jadi roti suatu tempat kayak mangkok besar, sampingnya minyak, sampingnya roti masih hangat. Air, walmih dan garam. Nah ini Allah alam garam. Kemudian di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita kenyang dengan makan sepotong roti tersebut dari gandum. Nah ini karena roti ini juga macam-macam. Jadi ada roti yang dia itu dari gandum, dari tepung. Kalau tepung terigu dari daging, ada yang dari bur. Bur ini agak kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Nah ini biasanya lebih kenyang. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa di sini? Alhamdulillah. Jadi segala puji hanya milik Allah yang membuat kita kenyang dari roti ini. Yang sebelumnya makanan kita hanya kurma dan air. Nah, jadi ini termasuk bagaimana keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini hanya makan kurma dan air. Nah, ini sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata pernah 3 bulan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak dinyalakan api. Maksudnya di sini menunjukkan bahwasanya Nabi ini enggak punya makanan sampai 3 bulan. Lalu Aisyah ditanya, terus makanan kalian apa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, yaitu al-aswadan. Apa itu al-aswadan? Tamar wal ma, kurma dan air. Jadi Allah alam kurma sama air. Nah ini bisa kenyang. Nah ini Nabi SAW bagaimana hidupnya beliau, seorang pemimpin, seorang panutan kita sampai berjalan 3 bulan. Jadi Nabi SAW ini nggak makan kecuali hanya air dan kurma saja. Air. Jadi ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini tatkala kedatangan tamu minta kepada ibunya. Dan ibunya ini sebelumnya disebutkan, ini beliau ini belum masuk Islam. Jadi belum masuk Islam. Yaitu ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana di awal-awal kitab Adabul Mufrad disebutkan. Tetapi setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah. Ternyata betul. Akhirnya dengan berkat doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini masuk Islam. Nah, ini termasuk keutamaan berdoa. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu berubah bukan karena nasihat kita yang bagus dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi bisa juga dengan doa. Nah, ini menunjukkan pentingnya doa. Makanya di sini bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa supaya ibunya ini mau masuk Islam. Kemudian di sini falamman sarafu, dan ketika mereka berpaling, maksudnya pergi tamunya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamik, yaitu berbuatlah baik kepada kambingmu." Jadi suruh
berbuat baik kepada kambingmu, wamsahir ru'am, dan hendaklah kamu usap ingus, maksudnya sesuatu yang mengalir di hidungnya. Jadi mungkin ingus atau kotoran apa disuruh mengusap biar bersih. Wa atib maroha, disuruh juga untuk membersihkan kandangnya. Jadi tempat tinggalnya juga diharapkan biar enak, biar menyenangkan, biar kambingnya ini betah. Nah, jadi ini termasuk nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sholli fi nahiyatiha, dan sholatlah kamu di pojok kandang kambing. Nah, ini juga disebutkan boleh. Tapi di sini bukan berarti kita sholatnya di kotorannya. Jadi kandang kambingnya ini mungkin sekarang ini kan mungkin wallahu alam kalau di Arab. Jadi mungkin apakah diliarkan, tapi kalau kita di sini syahidnya boleh seorang itu sholat di kandang kambing karena kotorannya ini nggak najis. Maksudnya hewan yang bisa dimakan. Jadi baik itu kambing, ayam, sapi, kelinci. Jadi yang boleh dimakan ini kotorannya tidak najis. Jadi di sini dan ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu fasallu fi marabidil ghanam. Boleh kalian itu sholat di kandang kambing. Ini kandang kambing, bukan kandang unta. Kalau kandang unta dilarang. Tapi kalau di sini kandang kambing boleh. Maksudnya seorang ini sholat di kandang kambing. Nah, ini wallahu alam kenapa? Fa innaha min dawabil jannah. Maka sesungguhnya kambing itu termasuk binatang surga. Di sini ada yang mengatakan, maksudnya apa sih kambing kok bisa dikatakan binatang dari surga? Ada yang mengatakan bahwasanya kambing itu turun dari surga. Ada yang mengatakan bahwasanya di surga itu kamu itu minta apa saja dikabulkan. Baik itu minta kambing, mungkin karena di dunianya dulu hobinya rawat kambing atau melihara kambing sehingga pas dia dimasukkan ke dalam surga ingin merawat kambing. Nah, ini boleh. Ada yang mengatakan ta'amu ahli jannah. Jadi makanan penghuni surga ini daging kambing. Karena apa? Karena kita tahu ya memang daging kambing ini kelihatannya lebih enak daripada daging sapi. Sate kambing, sate sapi. Nah, ini kelihatannya masih enak sate kambing. Nah, ini jadi wallahu alam di sini disuruh merawat, yaitu merawat kambing. Kemudian disebutkan dalam ayat Allah mengatakan wa amdadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yastahun. Kata-kata wa lahmin dan daging. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan bahwasanya kambing ini termasuk makanan penduduk surga. Masuk ke umuman lahm, yaitu daging. Nah, jadi ini wallahu alam sebagian ada yang mengatakan jadi makanan penghuni surga juga kambing. Ada juga yang mengatakan ya terserah. Seorang di surga ini apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang kalian inginkan pasti akan ada. Enggak hanya kambing saja. Mau minta apa saja ini akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi la yusibu ayati 'ala an-nasi zamanun takunu salamna wa ahabba ila sawil min dari marwa. Demi zatku yang berada tangannya, hampir-hampir akan datang kepada manusia suatu zaman yang sekelompok kambing ini lebih dicintai daripada rumah Darul Marwan. Jadi ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu bahwasanya ghanam kambing itu barokah. Dan barokahnya apa? Di sini termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang atau bertambahnya kebaikan, dan juga nanti akan disebutkan hadis setelahnya. Di antaranya sebabnya karena orang yang memiliki kambing ini akan tenang, yaitu sakinah, akan tawadhu. Kemudian juga disebutkan barokahnya bahwasanya nanti kambing itu dia itu lebih banyak daripada anjing. Padahal kambing itu setiap tahunnya itu banyak sekali yang disembelih.
Lebih-lebih Idul Adha. Nah ini seluruh dunia, bahkan di orang haji sana banyak kambing yang disembelih, tapi kambing ini banyak jumlahnya. Nah ini menunjukkan barokah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita ketahui bahwasanya barokah ini kita nggak bisa menentukan bahwasanya ini barokah tidak barokah. Nah ini kecuali ada dalilnya. Jadi dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah barokah. Seperti halnya apa? Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah ini ada dalilnya. Kemudian juga dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dengan sahur ini akan barokah, akan menambah barokah, menjadikan kalian kuat puasanya. Nah ini juga ada dalilnya. Ada juga barokah ini bisa dengan percobaan. Jadi makanan, minuman yang sudah dicoba bermanfaat, berfaedah, menguatkan. Mungkin orang batuk minum jahe atau yang lainnya. Nah ini juga bisa kita katakan barokah. Nah ini mubah. Nah ini barokah. Bahkan barokah ini maksudnya tabarruk, mencari berkah. Ini ada juga yang syirik. Jadi mencari berkah ini ada yang syirik. Jadi orang meminta ke kuburan mencari berkah, beranggapan supaya lebih cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mencari berkah ya enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya kalau seorang minta di kuburan ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini enggak diperbolehkan. Jadi enggak ada dalilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kalau kita itu melihat sesuatu kagum. Jadi kagum terhadap sesuatu ini falyubarik. Kita suruh berdoa falyubarik, yaitu Allahumma barik, semoga Allah memberkahi. Jadi umpamanya kita kagum kepada saudara kita, rumahnya mewah, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kendaraannya bagus. Kemudian kita nggak mengucapkan barakallah atau Allahumma barik atau masya Allah, sebagaimana dalam ayat walau la idzaqalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Nah ini nanti dikhawatirkan kena ain. Jadi penyakit ain. Jadi mata yang dia itu melihat sesuatu, kagum terhadap sesuatu, dia lupa nggak berzikir, yaitu lupa nggak mengucapkan masya Allah. Atau melihat seseorang sudah tua tapi masya Allah diberi kesehatan, kekuatan, dia lupa mengucapkan Allahumma barik atau masya Allah. Nah ini bisa kena ain, bisa langsung dia pingsan, atau bisa nanti dia sakit 1 minggu. Nah ini ain. Makanya Nabi mengatakan al ainu hakun. Jadi mata ini benar. Jadi pandangan mata. Makanya kita disuruh mengucapkan masya Allah atau kita mengucapkan Allahumma barik, ya Allah berkatilah dia. Nah ini termasuk doa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Bukhari qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail al-Arzuq an Abi Umar an ibn al-Hanafiyah an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyatu fil bait barakah wa syatani barakatan wa salatu barakah. Satu kambing di rumah dia mendapatkan 1 barokah. 2 kambing mendapatkan 2 barokah. 3 kambing mendapatkan 3 barokah. Cuma di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah hadisnya lemah. Di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dhaifun jiddan.
Qala al-Albani rahimahullah yughni anhu ma inda Ibnu Majah an Ummi marfu'an ittakhidhu ghanaman fa innaha barakan wa huwa mufarrajun bis sahihain. Undur dhaif al-adabul mufrad. Kemudian oleh syarih di sini disebutkan ada rawi namanya yaitu Abi Umar. Abu Umar ini Dinar ibnu Umar. Qala al-Azdi matruk. Qala al-Khalili kadzab. Jadi ada rawi yang dia itu terkenal dusta atau matruk, sehingga di sini juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya beliau menyebutkan cukup dengan hadis yang sahih, yaitu hendaklah kalian yaitu merawat kambing, karena dengan merawat kambing ini kalian akan mendapatkan barokah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah babu al-ibil atau babul ibili izzun li ahliha, yaitu bab selanjutnya. Yaitu bab al-ibil, unta itu izzun li ahliha, yaitu sebab kemuliaan bagi pemiliknya. Jadi tatkala seorang itu memiliki unta, ini orangnya merasa bangga, mulia. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'sul kufri nahwul masyriq wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibil al-faddadina ahlul wabah wasakina fi ahli al-ghanam. Akhrajal Musannif fi Budil Fatwa fil Maghazi wa Muslim fil Iman marfu'an wa Ahmad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dari Ismail dari Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Nah, ini termasuk asbatun nas. Jadi asbatun nas fi Abi Hurairah A'raj. Kemudian Abi Zinad Malik. Nah, ini silsilah yang sangat kuat. Berkata Rasulullah SAW, Rasul kufri nahwul masyriq. Jadi pemimpin kekufuran itu berada di arah timur. Wal fakhru, kebanggaan, wal khuyala, kesombongan pada orang yang memiliki kuda dan unta. Kemudian al-faddadin, orang yang memiliki banyak unta, 100 sampai 1000, itu adalah ahlul wabah, itu orang desa, orang Badui. Wasakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan, ketawaduan ini bagi orang yang memiliki kambing. Nah, jadi di sini wallahu alam, Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan, jadi bukan semuanya, orang yang memiliki unta ini menyebabkan orangnya ini sombong. Jadi merasa dia ini jaya, merasa kaya, sehingga menjadikan dia itu sombong dan membanggakan diri. Kenapa? Karena unta ini otomatis lebih mahal. Jadi unta ini lebih mahal daripada kambing. Jadi unta satu ekornya paling murah sekitar 20 juta. Ini paling murah. Jadi mahal mungkin ada yang 40 juta, 30 juta, 50 juta. Nah, ini tergantung jenis untanya. Jadi di sini kalau orang punya 100, nah ini sudah nggak tahu berapa jumlahnya. Makanya di sini wallahu alam disebutkan kebanyakan orang yang memiliki unta ini adalah al-fakhr wal khuyala, kebanggaan dan kesombongan bagi pemilik kuda dan unta, karena merasa bahwasanya dia ini orang yang mampu, orang yang kaya, sehingga dia itu sombong, jadi membanggakan diri karena memiliki unta. Adapun faddadin, yaitu orang yang memiliki unta banyak 100 sampai 1000, ini adalah ahlul wabar. Jadi ahlul wabar di sini disebutkan wa aidan al-jamalun wa ra'ya wal baqarun wal himaru wal falahun wa ashabul wabar alladhi ta'alu aswatuhum fi huruthihim wa mashihim wa inna ma dhamma haula li shighali bi mu'alajati man huwa fihi min umuri dunyahum wa dhalika yufdi ila fasahatil qur'an.
ahlul wabar. Al-jami'ina bainal khayl wal ibil wal wabar. Li'anna al-arab tu'abbaran anil hadar fi ahlil madad wa an ahlil badiyah fi ahlil wabar. Jadi ini istilahnya, kalau orang kota ini ahlul madad. Tapi kalau orang desa, orang badui diistilahkan dengan ahlul wabar. Nah, ini sekedar istilah. Karena di sini orang badui yang mereka itu tinggalnya pindah-pindah, ini mereka juga termasuk kaya. Mereka banyak memiliki binatang ternak. Baik. Makanya di sini disebutkan orang yang mengembala onta ini suaranya lebih keras. Jadi disebutkan pengembalanya ini lebih kasar daripada pengembala kambing. Kenapa? Karena onta ini besar, jadi butuh tenaga besar, butuh suara yang keras, beda sama kambing. Jadi kambing ini cukup diambil induknya saja, biasanya yang lainnya ikut. Kalau onta, nah ini wallahu alam, di sini berbeda dengan pengembala kambing. Jadi syairnya termasuk barokahnya kambing di sini adalah wasakinah fi ahlil ghanam. Jadi ketenangan bagi pemilik kambing. Nah, ini termasuk barokahnya. Qala haddatsana Amr ibnu Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Umar ibnu Abi Hafsah an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ajibtu lil kilabi wasya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya heran kepada anjing-anjing dan kambing. Jadi kambing-kambing betina. Sya. Jadi sya atau jamaknya syahun. Satun jamaknya sya'un atau syahun. Kambing betina. Inna sya'a yudbahu minha bisanati kada wa kada. Sesungguhnya kambing disembelih setiap tahunnya segini dan segitu. Maksudnya banyak sekali. Jadi kita nggak bisa menghitung. Jadi kambing yang disembelih tiap tahunnya ini berapa? Kenapa? Karena yaitu tatkala haji, mereka hadiu menyembelih kurban, kemudian juga Idul Adha, kemudian belum lagi orang walimah ataupun orang akikoh seluruh dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kambing ini banyak sekali. Wa yuda kada wa kada, dan juga diberikan ini dan itu. Wal kalbu tad'u kalban wahida kada wa kada wa sya'u akthar min dzalik. Dan satu anjing melahirkan banyak. Akan tetapi wasyau aktsar minha, kambing ini masih lebih banyak daripada anjing. Maksudnya apa? Jadi kambing ini paling mentok anaknya paling berapa? 4 ya? Atau 5? 5 enggak ada. Tapi kalau 4 biasanya satunya mati ya. Iya. Tapi kalau anjing ini anaknya berapa? 7 atau 8, 9? Seperti kucing ya? Banyak. Seperti kucing tapi lebih banyak daripada kambing. Jadi mungkin ya 7 atau 8, pokoknya lebih banyak. Tetapi di sini jumlah kambing ini lebih banyak daripada anjing. Padahal kambing setiap tahun ini banyak yang disembelih. Nah, ini menunjukkan barokahnya kambing. Jadi seluruh dunia ini jumlahnya kita nggak tahu. Tatkala hari raya Idul Adha sudah berapa kambing yang dipotong, belum lagi di orang-orang yang haji nyembelih kambing, nah itu berapa ekor, belum lagi nanti orang walimah, setiap tahunnya pasti ada orang walimah nyembelih kambing, belum lagi orang akikoh, nah ini nyembelih kambing. Tetapi di sini meskipun anaknya sedikit, kadang-kadang 1, 2, paling mentok 4, itu pun kalau hidup semua. 3. Nah ini 3 biasanya, satunya ini kecil karena kalah nyusu biasanya. Yang 2 besar-besar, yang 1 kecil. Atau kadang-kadang kalau 3 ini satunya biasanya meninggal juga. Jadi kalau normalnya ini rata-rata ya 2 atau 1 ya ini sehat biasanya.
Tetapi di sini wasya'u aktsar minha. Jadi kambing ini lebih banyak daripada anjing. Padahal anjing kan diliarkan. Jadi namanya liar, ini otomatis ya mungkin nggak diternak. Nah ini mungkin lebih banyak, tapi tidak. Padahal juga nggak ada yang ternak anjing. Tapi Allah alam, kalau orang non muslim mungkin mereka ternak anjing, Allah alam. Karena di Yaman dulu itu anjing ini ya banyak sekali. Jadi kita dulu ke sana kaget. Jadi anjing itu berkeliaran seperti kucing. Tapi anjingnya besar-besar. Nggak seperti anjing di Indonesia. Saya juga heran di sana. Jadi anjing itu ya dia tempatnya di wadi, di lembah. Jadi ini besar-besar. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil, kurus-kurus. Di sana besar-besar. Karena di sana wallah alam, orang itu biasanya ceker, usus, kepala itu dibuang, dikasih makan anjing. Jadi sana itu banyak juga anjing. Nah ini termasuk asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, termasuk barokahnya kambing, yaitu bertambahnya banyak meskipun setiap tahunnya ini disembelih. Jadi berkembang biaknya ini sangat banyak. Jadi beranak pinaknya ini kambing ini sangat banyak. Padahal kalau kita lihat banyak orang yang menyembelih kambing setiap tahunnya. Belum lagi penjual sate. Nah ini mungkin setiap hari nyembelih kambing. Belum lagi orang akikoh, orang walimah, terus acara-acara yang lainnya. Tapi di sini barokahnya apa? Tetap kambing ini banyak. Nah ini termasuk diantara barokahnya kambing. Padahal tadi disebutkan kambing ini hanya beranak paling mentok 4 atau 3, sedangkan anjing ini sekali beranak bisa 5, 6 sampai 7 atau 8. Tetapi karena barokahnya di sini kambing masih jumlahnya masih banyak. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, nanti di sini akan disebutkan karena pengembala kambing ini memang butuh kesabaran. Jadi orang yang kambing ini melatih kesabaran, melatih sebagaimana para nabi. Nabi Musa juga mengembala kambing, Nabi Daud juga, Nabi SAW juga sebelum diutus jadi nabi juga mengembala kambing. Nah ini banyak para nabi juga pengembala kambing. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.